Aksanul Kossasi jadi tersangka korupsi BTS. Presiden Madura United dan anggota BPK Aksanul Kossasi ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan menara BTS 4G Kominfo. Penetapan tersangka itu dilakukan oleh Kejaksaan Agung di Jakarta pada Jumat 3 November 2023. Kasus dugaan korupsi BTS itu merupakan kasus dugaan korupsi besar yang belakangan ini ramai di Indonesia. Aksanul Kossasi menjadi tersangka ke-16 dalam kasus dugaan korupsi menara BTS 4G Kemenkominfo tersebut. Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Kuntadi menyebut pihaknya sudah melakukan pemeriksaan masif kepada Aksanul Kossasi. Menurutnya, bukti yang digunakan untuk menjerat Aksanul Kossasi sudah cukup. Kuntadi menyebut Aksanul Kossasi dijerat dengan pasal 12B, 12E atau pasal 5 ayat 1, pasal 15 Undang-Undang Tipikor atau pasal 5 ayat 1 tentang pencegahan dan tindak pidana pencucian uang. Kuntadi kemudian menjelaskan bahwa Aksanul diduga menerima uang 40 miliar rupiah di sebuah hotel di Jakarta Pusat pada Juli 2022. Justin Hubner tiba-tiba masuki masa akhir proses naturalisasi. Justin Hubner selangkah lagi akan menjadi warga negara Indonesia (WNI). Hal itu diungkapkan Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Erick menyebut pihaknya sudah melakukan pembicaraan dengan Justin Hubner sebelum dicapai kesepakatan dilanjutkannya proses naturalisasi bagi keturunan Belanda itu. Bahkan Erick Thohir menyebut proses naturalisasi Justin Hubner sudah memasuki tahap akhir. Dalam waktu dekat, pemain Wolverhampton Wanderers itu bisa memperkuat timnas Indonesia. Lebih lanjut, Erick Thohir menyebut dirinya kini sedang menunggu keputusan dari Presiden Joko Widodo. Setelah adanya keputusan, prosesi sumpah WNI Justin Hubner bisa dilalui. Saine Patinama diklaim bakal tinggalkan Viking FK. Teka-teki masa depan Saine Patinama bakal segera terungkap. Menurut laporan Daxa Vision, baik timnas Indonesia itu bakal meninggalkan Viking FK pada akhir 2023. Saine Patinama sudah setuju untuk meninggalkan Viking FK saat kontraknya berakhir pada 31 Desember 2023. Artinya, ada 4 laga lagi yang bisa dimainkan Saine bersama Viking FK pada Liga Norwegia musim ini. Viking FK sebenarnya ingin memberikan Saine perpanjangan kontrak, namun sang pemain tersebut telah menerima tawaran dari klub luar Norwegia yang disebut siap memberikan kenaikan gaji 2 kali lipat. Situasi itu membuat Viking FK tak bisa berbuat banyak. Saine Patinama disebut siap memulai tantangan baru bersama klub yang masih menjadi misteri tersebut. Persikabo 1973 akan bermarkas di Stadion Wibawa Mukti hingga awal 2024. Persikabo 1973 masih akan bermarkas di Stadion Wibawa Mukti untuk menggelar laga kandang hingga awal 2024. Hal itu disampaikan Ketua Panitia Penyelenggara Pertandingan Persikabo, Joko Purwoko. Menurut Joko, kepastian itu didapat setelah Stadion Pakansari Cibinong, Kabupaten Bogor mengalami pergantian rumput dan baru siap digunakan pada awal tahun depan. Persikabo 1973 mengungsi ke Stadion Wibawa Mukti setelah menggelar 3 pertandingan home pada awal BRI Liga 1 musim ini, yakni melawan Persija Jakarta dan PSM Makassar. Setelah itu, Persikabo 1973 hijrah ke Stadion Wibawa Mukti Cikarang yang tidak sedang digunakan setelah Persija Jakarta dan Bayangkara FC memakai Stadion Patriot Kota Bekasi. Madura United tegaskan tak akan terpengaruh kasus korupsi Aksanul Kossasi. Bos Madura United Aksanul Kossasi tersandung masalah pelik. Pria asal Sumeneb itu ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus BTS 4G Kominfo oleh Kejaksaan Agung Jumat 3 November 2023 siang waktu Indonesia Barat. Pria yang akrab disapa Aki tersebut diduga menerima aliran dana haram sebesar 40 miliar di sebuah hotel yang terletak di Jakarta pada Juli 2022 lalu. Penetapannya sebagai tersangka jelas berbuntut panjang. Laskar sampai kerap mungkin akan segera menerima dampaknya dalam waktu dekat. Walau begitu, manajemen Madura United menegaskan timnya tak akan terpengaruh. Manajer Umar Wahdi memilih fokus mengangkat performa usai menelan 3 kekalahan beruntun di kandang. Raja Nainggolan bakal ke Indonesia untuk meramaikan Piala Dunia U17 2023. Piala Dunia U17 2023 Indonesia sudah di depan mata. Persiapan terus digodok Indonesia sebagai tuan rumah. Terbaru pada hari Jumat 3 November 2023, Ketua Umum PSSI Erick Thohir membuat unggahan di Instagram bahwa Piala Dunia U17 2023 bakal ikut diramaikan ex pemain AS Roma dan Inter Milan, Raja Nainggolan. Namun belum jelas peran Raja Nainggolan di ajang Piala Dunia U17 ini. Pada video unggahan di Instagram Erick Thohir, Raja Nainggolan turut berkomentar yang memberikan salam kepada fans untuk bertemu di Indonesia. Tidak ketinggalan, pemain berdarah Indonesia ini turut mengajak fans membeli tiket menyaksikan pertandingan Piala Dunia U17 2023. 6 penggawa Chelsea bela timnas Inggris di Piala Dunia U17 2023. Klub Liga Inggris Chelsea merasa bangga dengan para pemain mudanya yang berhasil menembus skuad utama timnas Inggris U17 untuk menghadapi Piala Dunia U17 2023. Dari total 21 nama pemain yang dipilih untuk memperkuat timnas Inggris U17 pada Piala Dunia U17 2023 yang akan berlangsung di Indonesia ini, 6 diantaranya memang berasal dari tim junior Chelsea. Ke-6 nama pemain yang dimaksud adalah Ted George, Ise Samuel Smith, Horizon Murray Campbell, Josh
Chris Achampong, Trace Denny, dan Michael Golding. Nama yang disebut terakhir jadi kandidat kapten skuad muda The Three Lions. Pelatih Chelsea U21 Mark Robinson merasa bangga dengan kiprah para pemainnya. Dia merasa optimistis bahwa mereka akan memberikan kontribusi terbaiknya di Piala Dunia U17 2023. Alasan timnas Iran U17 pilih berlatih di Bali. Tidak seperti tim-tim kontestan Piala Dunia U17 2023 lainnya yang memilih berlatih pada siang hari, timnas Iran U17 justru sebaliknya. Mereka memilih menggelar sesi latihan pada malam hari di lapangan Gelora Trisakti Legian. Sesi latihan yang digelar pada Kamis malam 2 November 2023 ini menjadi sesi latihan perdana skuad asuhan Hussein Abdi tersebut. Kebetulan timnas Iran U17 baru tiba di Bali pada Rabu malam 1 November 2023. Lanjut Hussein, ia juga sudah mengetahui ada fasilitas penunjang latihan yang memadai di Bali. Itu sebabnya ia memboyong skuad asuhannya ke Bali terlebih dahulu sebelum menghadapi timnas Brazil U17 di Jakarta International Stadium. Dari informasi yang dihimpun, timnas Iran U17 juga dikabarkan akan menjalani laga uji coba di lapangan Gelora Trisakti Legian. Namun hingga saat ini belum ada tanggapan dari Hussein terkait uji coba tersebut. Yang jelas sekarang hanya fokus bagaimana untuk menghadapi Brazil. Dr. Rans Nusantara ungkap kondisi 4 pemain yang cedera. Rans Nusantara bakal tampil pincang ketika bertandang ke markas Persijabo 1973. Kedua tim bakal berduel di Stadion Wibawa Mukti Bekasi, Jawa Barat, Sabtu 4 November 2023, sore waktu Indonesia Barat. Dua gelandang adalah The Practice Ponic dipastikan absen. Mereka adalah Mitsurua Maruoka dan kapten tim Paulo Sitanggang. Keduanya masih menjalani pemulihan cedera. Sebelumnya, Maruoka dan Paulo sudah menepi dalam 2 pertandingan, yakni kalah melawan Persija dan PSM Makassar. Dokter tim Rans Nusantara Feras Ardiles Muhammad menjelaskan kondisi terkini para pemain. Feras menyampaikan bahwa Maruoka menderita cedera pada pergelangan kaki, sedangkan Paulo pada telapak kakinya. Selain Maruoka dan Paulo, rupanya dua bek andalan The Practice Ponic juga tengah mengalami cedera. Kedua pemain yang dimaksud adalah Angelo Meneses dan Francisco Carneiro. Sepekan jelang Piala Dunia U17 2023 belum ada lonjakan pesanan hotel di kota Solo. Sejumlah hotel di kota Solo belum merasakan lonjakan pemesanan kamar menjelang bergulirnya Piala Dunia U17 2023. Padahal kejuaraan internasional ini akan berlangsung sepekan lagi. Humas Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Kota Solo, Waning Damayanti menjelaskan bahwa pihaknya belum melihat adanya lonjakan pemesanan kamar hotel, khususnya pada tanggal-tanggal pertandingan Piala Dunia U17 2023. Waning menjelaskan pihaknya sudah mendapatkan konfirmasi pemesanan 3 hotel yang dilakukan oleh pihak lokal Organizing Committee atau LOC Piala Dunia U17 2023. 3 hotel tersebut rencananya akan digunakan sebagai tempat menginap para pemain, official hingga media yang bertugas selama kejuaraan ini berlangsung di Kota Bengawan. Selain itu ada 1 hotel lainnya yang kemungkinan menjadi tempat menginap para pemain, namun sejauh ini belum terkonfirmasi.